Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dwi Priyansah. Saya adalah tutor dari PKBM Pelita Bangsa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang Islam Nusantara. Nah, tolong simak video berikut ini. Selanjutnya, Islam Nusantara adalah bentuk penerapan ajaran Islam yang berkembang di Indonesia sebagai wujud interaksi antara kebudayaan di Nusantara dengan ajaran Islam. Terbentuknya Islam Nusantara tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam dan perkembangannya di Nusantara. Pembahasan kita yang pertama adalah bangsa pembawa Islam ke Nusantara. Nah, di sini ada beberapa teori-teori tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Seperti ada sebuah teori, itu teori anak benua India. Nah, bunyi dari teori itu, Islam di Nusantara berasal dari Muslim India, seperti Gujarat, Malabar, dan Bengal. Lalu, ada juga beberapa teori, seperti teori Arab, yang berbunyi Islam yang ada di Nusantara itu adalah langsung dari Arab atau Muslim Arab. Nah, lalu teori dari Persia, Islam di Nusantara berasal dari orang Muslim Persia. Ada satu teori lagi, yaitu adalah teori Cina, yang berbunyi Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, berasal dari Muslim Cina. Pembahasan kita yang kedua ialah Islamisasi dengan harmoni. Nah, penyebaran agama Islam di Indonesia berlangsung secara damai tanpa adanya tekanan dari pihak yang menolak secara berlebihan. Kedamaian ini tercipta karena kepandaian para penyebar agama dalam menarik minat masyarakat Nusantara yang sebelumnya telah berkeyakinan. Nah, untuk itu, mari kita pelajari saluran-saluran Islamisasi di Indonesia yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam sehingga menciptakan kedamaian yang dapat diterima dengan mudah oleh semua masyarakat Nusantara. Nah, jadi begini. Saluran-saluran Islamisasi di Indonesia yaitu yang pertama, saluran perdagangan. Yang kedua, saluran pernikahan. Yang ketiga, ajaran tasawuf. Yang keempat, saluran pendidikan. Yang kelima, saluran kesenian. Yang keenam, saluran politik. Selanjutnya, pembahasan kita yang ketiga ialah akulturasi peradaban Islam dengan budaya Hindu-Buddha serta dengan budaya asli masa praaksara di Nusantara. Bangsa Nusantara merupakan sebuah bangsa yang memiliki akar budaya yang sangat kuat. Akar budaya tersebut merupakan kebudayaan asli Nusantara yang tidak dapat dihilangkan. Pada masa Hindu-Buddha, kebudayaan asli Nusantara juga masih sangat menonjol, meskipun telah mendapat pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Berikut bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Islam. Satu, seni bangunan, misalnya masjid. Nah, pada masa Islam berkembang, seni bangunan yang berupa tempat pemujaan atau masjid didirikan dengan menganut gaya arsitektur khas Nusantara. Terdapat beberapa masjid yang dibangun dengan gaya pundek berundak atau menyamai tumpeng, semakin ke atas semakin kecil. Lalu yang kedua yaitu makam. Pada masa berkembangnya Islam, makam keluarga raja diletakkan di dekat masjid atau dibangun sebuah masjid di dekat pemakaman atau di atas bukit. Dibuatlah sebuah nisan dengan bertuliskan Arab yang merentang waktu kematian. Lalu ada seni rupa. Pada masa Islam muncul karya seni berupa kaligrafi. Kaligrafi merupakan seni yang memadukan antara seni lukis, seni ukir. Dengan menggunakan huruf Arab yang indah
dan penulisannya bersumber pada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis. Lalu ada seni sastra, yang mana pada saat masa Islam berkembang, karya sastra yang banyak dihasilkan yaitu adalah hikayat, suluk, kitab, dan badab. Lalu dari segi pemerintahan, pada masa Islam berkembang, sistem kerajaan dirubah menjadi sistem kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Lalu ada lagi sistem kalender. Dalam agama Islam juga mengenal sistem kalender yaitu Hijriyah yang didasarkan pada perhitungan peredaran bulan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tol laut pada masa Islam. Tol laut pada masa Islam itu digunakan yang pertama sebagai jalur perdagangan. Wilayah Nusantara terdiri dari lautan dan daratan. Namun, wilayah laut jauh lebih luas daripada wilayah daratan. Kondisi geografis itu mempengaruhi cara bermukim dan mata pencarian mereka. Secara umum, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pedalaman, kehidupannya bergantung pada perdagangan antar pulau dan antar benua. Sedangkan masyarakat di pedalaman bergantung pada sektor pertanian. Lalu yang kedua, komoditas barang. Yang pertama adalah cengkeh dan pala. Komoditas dagang yang utama di Nusantara adalah cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala banyak didatangkan dari Ternate dan Tidore atau Maluku, dibawa ke Goa, Sulawesi Selatan. Lalu ada lada, berasal dari wilayah Sumatera, yaitu Pasai, Jambi, Palembang, dan Lampung. Lalu ada lagi kapur barus yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Ada juga katun berasal dari Sumatera, yaitu Palembang. Lalu yang terakhir kayu cendana yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur, kemudian dibawa ke Jawa dan diekspor melalui Jawa. Sekian dulu untuk video materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.